Cepat-cepat. Cepat. Apa yang terjadi, bos? Ada apa? Masalah besar, kehilangan kehormatan. Kehilangan kehormatan. Bos belum kehilangan kehormatan. Gadis ini tubuhnya terlalu bagus. Aku tidak menyuruhmu melihat itu, pikirkan. Jika ini adalah jebakan dari pesaing. Benar meninggalkan bukti. Apapun itu, akan berdampak buruk pada Yan Cheng dan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Maksudmu grup Gu mungkin kehilangan 20 miliar kedua. Tapi sebenarnya aku tidak sedih karena ini tidak ada hubungannya denganku. Ini bukan yang terpenting. Kamu sama sekali tidak marah. Mengapa aku harus marah? Bagaimana kamu tahu bos tidak suka? Di tengah malam ada wanita cantik di pelukan. Gu Yancheng, kamu benar-benar gagal sebagai pria. Apa yang kamu katakan? Kamu pikir lagi jika pesaing memanfaatkan situasi ini dan menjatuhkan grup Gu sehingga tidak bisa bangkit. Maka akan bangkrut dan kamu tidak akan mendapat gaji. Semua kerja kerasmu selama ini sia-sia. Tidak boleh pergi. Apa? Aku akan menunggu di sini, kamu masuk dulu. Ayo. Baik. Gu Yancheng bangun. Gu Yancheng, Datang. tunggu sebentar. Ayo pelan-pelan. Minum air. Bos, kamu baik-baik saja. Sial, lihat, ini memang jebakan. Bos Wang sudah datang dengan orang-orangnya. Lalu bagaimana? Cepat sembunyikan dia. Xianu, cepat ganti bajunya. Aku akan coba menyembunyikannya cepat. Aku. Tubuhku sebenarnya juga tidak buruk. Kalian bertindak sesuai situasi, aku akan bersembunyi dulu. Ini rasanya seperti menyembunyikan mayat. Kamu apa, tenang dulu. Kamu masih minum obat apa lagi? Hu Meng berani mengkhianatiku. Keluar sekarang. Bos Wang.
Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Guyan Cheng. Aku sangat percaya padamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa maksudmu? Lihat sendiri. Ini yang kamu maksud. Aku dapat pesan dari Bos Wang untuk membahas proyek Taman Yiu. Tapi ternyata hanya Hu yang datang. Dia bilang kamu akan terlambat lalu pergi. Tidak mungkin hari ini Bos Wei yang janji denganku. Humeng pergi lalu siapa ini? Bagaimana ini? Kamu pikir? Hari ini aku tidak hanya ditipu oleh Bos Wang, tapi juga diganggu seperti ini sungguh. Maaf sekali Bos Gu, hari ini aku terlalu gegabah. Mengganggu kalian. Besok aku akan datang ke Gu Group untuk membahas proyek Taman Yiu. Baik, siap menunggu. Sampaikan terima kasihku pada Wei Group, kerjasama yang menyenangkan. Wei Hao Dong. Ini bukan hasil yang kamu inginkan kan? Apa maksudmu? Silakan. Kalian membuat si kecilku ketakutan. Maaf sekali Bos Gu. Siapa si kecilmu? Bos kalian. Baik-baik saja. Kamu pikir? Bos, setelah aku parkir mobil di garang, aku pulang dulu. Ambil mobilku saja. Terima kasih, Bos. Omong-omong, kapan kamu pindah ke sini? Bos, barang-barangku belum siap. Ngomong-ngomong, Bos. Anak laki-laki di luar. Jangan makan makanan dari orang asing dan jangan minum air dari orang asing. Dah. Ternyata rencana penderitaan ini cukup efektif. Sang putri setuju pindah ke sini. Bilang bagaimana kamu berterima kasih padaku. Penderitaan adalah apa yang saya terima kasih. Anak laki-laki. Bagaimana kau bilang peri kecil tahu? Kau masih anak laki-laki. Bos tidak mengambil ini untuk membunuh keledai.
Bos. Kau di rumah. Aku selalu. Lalu kenapa aku tidak melihatmu? Apa yang salah dengan kaki Anda? Tidak penting bagimu untuk melupakannya. Kebetulan aku punya sesuatu yang penting. Lihatlah istilah ini. Meskipun aku berjanji untuk menjadi asisten hidupmu, tinggal di sini selama sebulan, tapi aku merasa kita masih perlu. Misalnya kau tidak bisa mengambil jatah. Contoh lain, sebelum kau masuk ke kamarku. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Anda dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Aku khawatir aku akan memberimu pasangan ini hanya dapat menemukan mata yang indah. Apa yang menyebabkan masalah yang tidak perlu untuk memberikan pikiran Anda? Apa beban yang tidak perlu? Masuk akal. Lalu publik dan pribadi. Lagi pula sekarang aku sopir. Menjadi asisten hidup, pekerjaan saya sangat jenuh. Jadi Anda tidak bisa mengambil waktu pribadi saya karena aku harus membantu Huisin dan toko bunga. Anda tidak dapat menunda waktu pribadi saya karena saya tinggal di sini. Bisa. Lalu ada kesetaraan hak asasi manusia. Aku hanya punya waktu untuk bekerja, tapi secara pribadi aku. Urusan pribadi, waktu pribadi. Anda tidak selalu dapat mengganggu saya sebagai bos. Kehidupan pribadi kita tidak saling mengganggu. Bisa. Dan kemudian, yang terakhir kali saya katakan, 3 kali gaji. Anda tidak bisa menyesalinya atau Anda akan menjadi pekerja yang curang. Tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada. Tapi aku punya hak untuk menambahkan. Semua bisa. Bos, aku sudah merekam. Ini adalah bukti, jangan sampai kamu menyesal nanti. Oke, aku mau makan dulu. Tunggu. Aku juga punya aturan sendiri. Silakan. Di rumahku barang-barangku tidak boleh diutak-atik. Barang-barang umum harus dikembalikan ke tempatnya setelah digunakan, termasuk sudutnya. Kamu punya waktu pribadimu. Tapi kalau aku butuh, kamu harus siap datang. Gaji bisa dihitung terpisah. Oke. Dan satu lagi. Di rumahku, jangan makan makanan yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Ini adalah mie kuah siput. Aku sudah selesai makan, aku mau cuci piring. Oke. Suyushuan. Maaf bos, maaf. Maaf, aku tidak sengaja, maaf. Aku akan mengancingkannya. Maaf. Sudahlah.
Terus begini bukan solusi. Guyan Cheng. Mengganggu. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Sudah lama tidak menjengukmu. Tunang, aku akan merawatnya dengan baik. Lihat besok kamu mau ancam aku pakai apa.
Kamu mau apa sih? Bos, aku sedang olahraga pagi. Aku sedang tidur. Tapi ini waktuku olahraga pagi. Kalau begitu ganti waktu lain. Bos, kamu lupa janji sama aku ya. Sekarang ini waktu pribadiku. Aku janji apa sama kamu? Sudah tahu kamu akan begitu. Dengar ya. Kamu yang melakukannya. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu, kamu tidak punya bukti. Lalu hak asasi manusia itu setara. Aku hanya karyawanmu saat jam kerja. Tapi di luar itu aku adalah diriku sendiri. Urusan pribadi di waktu pribadi. Untungnya aku takut hal seperti ini terjadi. Jadi aku sudah membuat cadangan di email dan cloud. Memang benar mencegah lebih baik daripada mengobati. Kamu ini. Pintar sekali ya, aku tahu. Masih perlu kamu puji aku. Kasih HP-nya ke aku, kasih. Aku kasih tahu kalau kamu memang tidak nyaman. Maka aku tidak akan tinggal di sini lagi, nanti aku pergi. Tidak boleh, aku tidak pernah menarik kata-kata. Tapi sekarang aku menyesal, dan aku kasih tahu. Aku sudah tukar shift dengan Baibin hari ini, biar Baibin yang jemput kamu. Minggir. Aku anak baik-baik Republik Rakyat Tiongkok. Tidak akan mudah menyerah. Takut-takutin kamu, lihat kamu masih berani melawan aku. Apa kamu tinggal di rumah Guan Cheng? Kamu kecilkan suara, mau semua orang tahu ya. Kamu takut semua orang tahu ya? Xu Xuan, kamu memang berani dan modern. Baru kasih tahu aku setelah tinggal di sana. Efisiensi kalian tinggi sekali ya. Kamu mikir apa aku ini buat siapa? Aku ini buat toko bunga kita. Itu gaji 3 kali lipat loh. Tapi nanti setelah Om Bu kembali aku akan mengundurkan diri. Pokoknya aku cuma jadi asisten pribadinya selama sebulan saja. 3 kali lipat, serius. Kalau begitu semalam kalian benar-benar tidak terjadi apa-apa. Huisin, menurut aku, kepala penuh warna kamu ini sudah saatnya dibersihkan. Aku salah. Telat. Xu Yuxian. Aku salah. Yao Yuan. Sudah. Kenapa kamu balik? Karena kangen sama kamu. Baibin. Sudahlah. Baibin tadi. Waktu Xu Yuxian suruh kamu jemput aku. Selain bilang itu ada bilang apa lagi misalnya? Dia mau kemana nanti? Dia cuma bilang mau balik ke toko bunga bantu-bantu. Lainnya tidak bilang apa-apa. Dia nggak ngomong apa-apa tentang aku ya? Enggak. Cewek emang susah dimengerti. Kalau cowok pengen ngerti cewek, kayaknya dia suka banget sama cewek itu. Suka sama dia. Nggak mungkin. Maaf. Aku cuma butuh. Dia ada di sampingku.
Bosku. Direktur ngajuin permintaan. Dia bilang kalau bos Gu setuju. Permintaan apa? Dia pengen bos Gu yang ngedesain sendiri. Sama ngukir satu karya. Oke, aku pertimbangin dulu. Tolong. Cepat tolongin aku lepasin kita. Tolong. Tolong cepat tolongin aku. Lepasin kita. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bilang aja, kamu balik ini buat apa sih? Jangan bilang kangen-kangenan gitu. Aku balik emang ada urusan. Tapi kangen juga sih. Cepet bilang. Udah. Baru-baru ini ada perusahaan majalah yang aku suka. Aku mau ikut interview. Wah, bagus dong, kan kamu di bidang fotografi. Bukan cuma sukses kecil kan. Media sosialmu juga udah jutaan follower. Studio juga udah buka. Beda sih. Perusahaan mereka isinya orang-orang top. Buat aku bisa nambah banyak pengalaman. Terus kamu mau tinggal di mana di rumah? Enggak. Terus kamu mau tinggal di mana beberapa hari ini? Cari hostel dulu sementara tinggal. Tinggal di hostel buat apa? Kamu tinggal di Yushuan aja, lagian dia sebulan ini juga nggak di rumah. Kenapa? Soalnya dia lagi tinggal sama bosnya. Kenapa? Gak apa-apa kok, kamu memang bisa tinggal di tempatku. Aku belakangan ini sering lembur di tempat bos. Jadi harus tinggal dekat-dekat dia. Kamu udah gak jadi supir ya? Sebenarnya masih mirip-mirip kerjaan supir sih. Tapi kadang juga nyambi jadi asisten. Tapi bayarannya lumayan gede. Terus kamu udah dapat uang banyak dong? Mimpi kali. Aku kerja ini buat siapa sih? Bukannya karena ada yang ngeluh miskin. Bilang toko bunga mau bangkrut. Bos juga susah. Tapi aku tiba-tiba punya ide. Kalau bisa diwujudin, bisa bikin kita cepat-cepat lepas dari penderitaan. Apa? Bikin dia jadi duta toko bunga kita. Wajah cantiknya. Aku. Bagus. Apa aku harus dandan kayak keranjang bunga? Apaan sih keranjang bunga ini, kan cowok ganteng. Kamu gak merasa ini kayak mimpi dan keren banget? Pasti bikin cewek-cewek jatuh cinta. Lagian kamu kan kelihatannya gini. Bikin aja patung kardus ditaruh di depan toko, pasti banyak cewek yang beli bunga. Patung kardus. Gak mau. Turunin tanganmu. Dengar ya, kalau kamu mau tinggal di rumahku, kamu harus bantu aku. Oke. Lagian dari kecil selalu kamu yang nindas, aku gak pernah punya hak asasi. Sini aku bantu rapihin rambutmu. Turunin dikit. Lagi dikit. Oke. Bagus. Muka kecil ini kelihatan ganteng ya. Lumayan. Ayo berdiri. Oke, ikut aku.
Bagus, bagus, bagus. Muka kecil ini kelihatan ganteng ya. Bos, ada apa? Suruh orang ikutin Su Yushuan diam-diam. Laporkan ke aku terus. Berat gak? Tas kecilku. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Ayo naik mobil. Ayo, kenapa? Tidak ada apa-apa. Naik mobil. Apa yang kamu lakukan, Su Yushuan? Ayo. Aku selalu merasa ada yang mengikutiku. Mengikutimu, jangan bercanda. Kalau ada yang mengikuti, pasti mengikutiku. Lihat dirimu tidak punya apa-apa. Wajahmu juga biasa saja, apa yang bisa diikuti? Biasa saja Yoyuan, aku kasih tahu. Kamu benar-benar 3 hari tidak dipukul naik atap membongkar genteng. Kamu pulang ke rumah. Pelan-pelan. Lihat aku pulang ke rumah tidak memukulmu sampai mati masih mau makan. Bosku, Anda butuh apa? Siapkan mobil segera pergi. Baik, bosku. Apakah kalian ingin menyerahkan sekarang? Atau ingin bertarung dulu baru menyerahkan? Ini Guyan Cheng yang kalian foto. Halo, Halo Guyan Cheng, kamu di mana? mobil, Aku tanya kamu sekarang di tempat mana? kantor. Kamu di sana tunggu aku. Bosku mengantar Anda kemana? Rencana berubah tidak jadi, pergi, kamu pulang dulu. Apakah kamu seharusnya menjelaskan padaku? Menjelaskan apa? Foto. Foto apa? Kenapa kamu menyuruh orang memata-matiku? Tidak ada. Kalau begitu di HP kamu kenapa ada fotoku? Lalu pria ini siapa? Ini privasi pribadiku, kenapa aku harus memberitahumu? Ini juga privasi pribadiku, tidak bisa diberitahu. Apakah kamu tahu memotret orang tanpa persetujuan yang bersangkutan adalah pelanggaran privasi yang serius? Apakah kamu tahu absen tanpa alasan menurut kontrak aku bisa memecatmu? Aku sudah izin sama kamu. Aku tidak menerimanya. Baik, kalau begitu pecat aku saja. Kalau tidak aku akan melaporkan ke polisi. Seorang pria, jika ingin memahami seorang wanita,
mungkin sangat menyukainya. Mungkin kamu tidak mau mengakuinya, tapi hati kecilmu mengingatkanmu. Kamu lebih peduli padanya daripada yang kamu kira. Aku benar-benar akan menelepon polisi. Berikan ponselmu padaku. Kamu berikan padaku. Tidak. Wanita ini. Sekarang kita sudah seimbang, tidak ada yang berhutang pada siapapun. Pulang kerja, antarkan aku pulang. Ayo. Halo sayang. Menghubungiku begitu malam. Tidak heran kamu adalah dukun kecilku. Aku memang punya sesuatu yang ingin kamu analisis. Katakanlah, biarkan mata yang tahu segalanya ini menjawab pertanyaanmu. Itu tadi. Aku punya seorang teman, dia itu. Seri, aku punya seorang teman, lanjutkan. Ya, temanku itu. Bosnya biasanya bersikap biasa-biasa saja padanya, tapi baru-baru ini dia menyuruh seseorang mengikutinya dan memotretnya. Lalu mereka berdua malah berciuman. Tidak ada penjelasan apapun. Kamu bilang ini artinya apa? Siapa yang mencium siapa? Ini kan urusan temanku. Bagaimana aku tahu? Yang jelas mereka berdua berciuman. Itu kan pelecehan seksual. Ya? Ya apa? Dia menyukaimu. Menyukaiku. Biar aku tebak. Di foto yang diambil saat mengikutimu itu, apakah ada temanmu itu? Ya, bagaimana kamu tahu? Ini kan sudah jelas. Pria yang cemburu bisa kehilangan akal sehat kapan saja. Oh, begitu ya? Dia menyukaimu. Pria yang cemburu bisa kehilangan akal sehat kapan saja. Menyukaiku. Bagaimana mungkin aku menyukai si pengganggu narsis itu? Tenang. Kita berdua pasti tidak cocok. Kalau begitu lebih baik aku pindah kembali ke rumah saja. Tenanglah. Untuk keselamatan hidupku aku harus menjauh darimu. Tidak bisa. Kenapa? Rumahmu ada pria tidak nyaman. Bukankah kamu pria? Aku bosmu, aku berbeda. Sudahlah, sepertinya aku akan mengambil cuti beberapa hari dan tinggal di rumah sakit. Tidak ada yang merawatmu. Lalu dalam keadaanku sekarang, aku tinggal di rumahmu juga tidak bisa terus bekerja. Apakah kamu akan merawatku? Aku akan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan hari ini. Bos, aku mau tanya sesuatu. Apa? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Tunggu sebentar, aku akan tanya dokter apa saja yang perlu diperhatikan. Tidak mengakui juga tidak menolak.
Apa maksudnya menjawab tidak akan membuatmu kehilangan daging? Perlu bantuanku? Tidak perlu bos, terima kasih. Jangan bergerak. Lehermu baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Kamu siapkan diri dan turunlah. Makanan sudah siap. Benar-benar. Guyan Cheng sebenarnya mau apa? Gila, aku benar-benar gila. Bos, semua ini kamu yang buat. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Terima kasih, bos. Ayo. Bos, kamu benar-benar menepati janji. Tapi bisakah aku minta sesuatu? Apa? Kalau tidak, kamu marahi aku saja. Kamu tiba-tiba baik sekali padaku. Merawatku seperti ini, aku agak tidak terbiasa. Aku agak malu. Kalau malu, maka kamu harus bekerja keras untukku. Sudah. Ini tulang rusuk yang aku rebus untukmu. Itu ekor sapi rebus tomat. Kenapa semuanya tulang? Bentuknya memperbaiki bentuk. Kamu mau makan apa, aku akan ambilkan. Tidak perlu, bos. Lebih baik aku lepas traksinya saja. Tidak bisa, dokter bilang. Kamu tidak boleh cedera lagi, kalau tidak akan lebih parah. Kamu mau lumpuh. Nggak separah itu kok. Kecuali kamu mau aku bertanggung jawab atas hidupmu selamanya. Ah, nggak usah, nggak usah. Ayo makan iga. Makan tomat. Sudah, bos, jangan cuma ngalahin aku, kamu juga makan dong. Nanti aku malu buat makan. Udah. Udah, cukup. Bos, kamu cuci piring boros air banget. Yang penting piringnya bersih. Guru nggak ngajarin kamu, boros air sama aja boros nyawa. Udah, kamu buruan kerja biar aku aja yang cuci. Jangan gerak. Beberapa hari ini kamu harus nurut aku. Kalau kamu memang pengen bantu, bantuin aku gulung lengan baju aja. Oke deh. Kamu aku. Kamu duluan.
Bos, sebenarnya kamu kalau senyum keren banget. Kamu harus lebih sering senyum, biar lebih berkarisma. Kamu salah ngomong. Pertama, aku bukan cuma keren, tapi sangat keren kedua. Aku senyum atau enggak, tetap sangat berkarisma. Iya, bos kamu yang paling keren, paling berkarisma. Oh iya, kamu tadi mau ngomong apa? Aku cuma mau bilang, kalau kamu nggak buruan kerja nggak keburu. Ya cuma itu. Kamu mau ngomong apa? Gak ada, aku memang harus buruan kerja. Bos, selamat pagi Nona Guyusuan. Bukannya udah bilang jangan terlalu formal, jadi kayak nggak dekat. Lihat nih leherku 2 hari ini kayak gini. Masih merepotkan kamu gantian. Kamu istirahat aja di rumah, gak boleh kemana-mana. Ngerti nggak? Ngerti. Dengan leher kayak gini. Aku cuma bisa diam di rumah aja. Ayo pergi. Siapa itu? Ini pesanan Pak Gu, apakah Anda wanita Pak Gu? Bukan. Maaf, salah kirim. Sepertinya iya. Tidak mungkin Pak Gu bilang. Yang menerima pesanan harus wanita Pak Gu. Anggap saja aku kasih ke sini. Bagaimana bisa begitu? Iya, bukannya bukan. Aku akan telepon dulu untuk konfirmasi. Iya, aku wanita Pak Gu. Kasih ke sini. Selamat menikmati. Terima kasih. Halo, Guyanceng wanita Pak Gu, apalagi kamu berani-beraninya memanfaatkanku. ini untuk keselamatanmu tahu. Aku malah merasa kamu yang memanfaatkanku, aku tidak marah, kamu marah apa? Ngomong-ngomong, malam ini aku ada urusan. Kamu makan sendiri ya? Masuk. Bos Gu, ini surat pengunduran diri saya. Bos. Saya rasa saya sudah baik bisa kerja lagi. Bagaimana kalau saya buka untuk Anda Tidak lihat? boleh. Tapi saya sudah seminggu tidak keluar. Saya mau keluar cari angin. Cari angin. Kalau begitu kamu pergi ke halaman saja cari angin. Bos, tolonglah, saya cinta kerja. Tolong izinkan saya kerja, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Kamu diam di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Dengar tidak? Dengar.
Mendengar itu satu hal. Melakukannya atau tidak itu hal lain. Huisin, kamu tahu tidak? Guyancheng 2 hari ini seperti orang gila. Tidak izinkan saya keluar, masih suka cek posisi. Bahkan suruh kurir datang konfirmasi identitas saya. Sangat menakutkan. Kalian mainnya sampai segitunya ya? Kamu saudara kandung saya tidak? Saya sudah begini kamu masih ngomong begitu. Tentu saja aku adalah saudari kandungmu yang berbeda ayah dan ibu. Jadi Guancheng yang kejam itu. Sebenarnya apa yang dia lakukan padamu, ceritakan padaku. Aku akan membantumu menghajarnya. Bagaimanapun juga, sekarang aku merasa dia adalah batu sandungan dalam hidupku. Kesabaranku padanya hampir habis. Kalau begitu kamu dan temanmu itu, benar-benar langit dan bumi ya? Teman yang mana? Ya teman yang kamu telepon bilang dicium bos itu. Lihatlah dia dicium. Sedangkan kamu disiksa. Apa langit dan bumi? Aku jujur saja bilang padamu, baik dicium maupun disiksa semuanya aku. Akhirnya jujur juga. Aku sudah lihat sampai kapan kamu bisa menyembunyikannya dariku. Lalu bagaimana perkembangan kalian berdua? Ngomong-ngomong soal ini aku jadi lebih kesal, kamu tahu. Kemudian aku tanya dia apakah dia benar-benar menyukaiku. Dia malah tidak menjawab sama sekali. Menurutmu apa maksudnya? Dia ini jahat ya? Kamu malah ketawa. Xu Xuan, kamu tahu dinosaurus punah karena apa? Komet menabrak bumi. Karena refleksmu terlalu lambat. Ini perlu dipikirkan lagi. Tentu saja dia menyukaimu. Benarkah? Coba pikir sejak kamu bertemu dia. Dia pertama kali menyuruhmu jadi sopir lalu asisten. Akhirnya menyuruhmu tinggal di rumahnya. Apa artinya ini? Ini artinya dia sudah sangat menyukaimu sampai tidak bisa lepas. Tapi, apakah ini sangat istimewa? Ini jelas-jelas transaksi uang yang sah antara kami berdua. Kamu tidak mengerti Guancheng sampai bisa melakukan hal seperti ini untukmu. Dia benar-benar sudah berusaha keras. Aku malah jadi berubah pikiran tentang dia. Huisin, aku rasa kamu tidak cukup mengenal Guyancheng. Tapi aku cukup mengenal pria. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja apakah dia selalu berusaha tidak membiarkan kamu berduaan dengan pria lain. Dan juga coba provokasi dia di depan pria lain. Kalau dia penuh dengan semangat bersaing, maka dia pasti sangat menyukaimu. Bosku, proyek Taman Yu. Menelepon untuk menanyakan situasi, pihak lain bilang, Bos Wang sudah berkomunikasi dengan Anda tentang situasinya. Menunggu balasan Anda. Ada hal ini kan? Anda mungkin perlu segera membuat keputusan. Kalau tidak pihak Wei terus mengincar. Mungkin semakin lama kita ragu. Lanjutkan. Baik, kita lihat. Analisis kasus desain lanskap taman, karakteristik dan tantangan situs. Seluruh taman memiliki luas sekitar 32 hektar. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk.
Silahkan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, maaf. Su Yushuan. Bos, kenapa Anda datang ke sini? Seharusnya saya yang bertanya pada Anda. Anda tidak menjawab telepon, bahkan menggunakan bahasa Inggris yang buruk untuk menipu saya. Anda mengirim orang untuk mengikuti saya lagi. Saya itu melindungi Anda. Kakak, sekarang ini masyarakat hukum tidak seberbahaya yang Anda katakan. Anda pikir sedang syuting film ya? Ngotot. Anda tidak bisa bertindak sendiri. Kenapa melepas alat penarik? Bagaimana kalau terluka lagi? Kalau Anda ingin makan apa? Kalau Anda ingin keluar, Anda bisa bilang pada saya. Saya tidak peduli apa yang Anda inginkan. Shifu, tolong jangan terus mengomel. Saya akan pulang sekarang. Saya akan memakainya setelah pulang, oke? Tolong ya, tidak bisa tolong ya. Serius sekali ya? Apa ada rencana perawatannya? Harus memilih rencana perawatan terbaik, berapapun biayanya. Keluarga ini maksud saya. Anda agak berlebihan, dia pulih dengan baik. Tidak ada masalah sama sekali. Lihat, saya sudah bilang tidak ada masalah. Non, Anda harus memahami pacar Anda. Dia juga khawatir karena terlalu peduli. Dokter, dia bukan pacar saya. Dokter, Anda benar. Memang saya sebagai pacar yang terlalu khawatir. Lain kali kami pasti akan lebih berhati-hati. Apa yang kamu bicarakan? Kita pergi dulu. Ayo. Guyan Cheng. Katakan mengapa kamu selalu mengambil keuntungan dari saya. Saya melakukan ini untuk kebaikanmu. Agar dokter tidak salah paham, kamu suka main-main. Datang ke rumah sakit, apa hubungannya dengan main-main? Laki-laki dan perempuan datang ke rumah sakit bersama. Itu bukan pacar. Itu berarti main-main. Tidak bisa, orang ini terlalu pandai. Saya pasti tidak boleh panik. Itu juga kamu yang membawa saya ke rumah sakit. Saya pikir yang ingin main-main adalah kamu. Saya lihat suara kamu sekarang terdengar sangat kuat. Cukup bertenaga, saya akan memenuhi keinginanmu. Sekarang mulai bekerja. Sekarang. Tidak menentu. Apa yang kamu bicarakan? Saya bilang saya cinta bekerja membuat saya bahagia. Bos Gu baik. Peu Yushuan sudah bisa mulai bekerja. Kamu bisa pergi ke HR kapan saja untuk serah terima. Baik. Serah terima apa? Kamu mau resign? Mengapa kamu masih bisa tertemu? Kamu sudah dapat pekerjaan baru. Pekerjaan pasti akan ada. Benar-benar sudah baik. Tenang, saya sehat dan kuat. Oh iya, kamu. Su Yushuan. Kamu kemari, saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya pergi dulu, bye. Apakah kamu bilang suruh saya memasukkan semua dokumen ini ke dalam format digital? Benar. Saya pikir kita bisa bertanya kepada staf terkait di mana dokumen digital ini. Kita tidak perlu melakukan pekerjaan yang berulang ini. Itu sangat tidak beruntung. Mulai. Mengapa tubuh kecil saya harus menanggung begitu banyak? Kamu begitu dengan dokumen. File tidak akan masuk sendiri. Yushuan. Saya sudah menyelesaikan serah terima. Sebelum pergi saya ingin mengajakmu makan.
Kalau tidak ada waktu saya akan menyempatkan waktu kita makan di tempat mangkak Li saja. Saya yang traktir, kamu yakin mau makan ini? Harga dan suasana di restoran mewah membuat saya tidak nafsu makan. Makan mangkak baru seru. Bos, kenapa kamu rebut HP saya? Ini melanggar privasi. Kasih ke saya. Waktu kerja tidak boleh main HP. Kamu sudah menyelesaikan tugas hari ini. Kalau tidak harus lembur. Berapa banyak tugasnya? 5. 5 ya 5, biar kamu lihat. Kecepatan tangan Sun yang saya latih dari main game. Bos, kamu lihat apa? Saya cek pekerjaanmu. Apa ini di filmmu? Itu kecelakaan. Saya biasanya tidak seperti ini. Kenapa komputer saya mati? File saya belum disimpan. Bos, kamu menginjak kabelnya. Saya tidak. Baiklah. Bosku, kemampuanmu berbohong juga setingkat CEO. Saya sekarang lapar, saya mau keluar makan. Tidak boleh. Kenapa? Pekerjaanmu belum selesai. Saya peringatkan kamu, jangan ikut saya. Saya yang menginjak. Maaf, saya terlambat. Bos benar-benar memberikan saya terlalu banyak pekerjaan. Saya kerjakan sampai ketiduran, kesal sekali. Tidak apa-apa, kamu datang saya sudah senang. Cepat makan, kamu pasti lapar. Banyak sekali yang dipesan. Kalau begitu kita minum dulu, bersulang. Walaupun saya sudah tidak di grup lagi. Tapi kalau ada yang perlu dibantu, hubungi saya kapan saja. Bai Bin, sejak kita kenal, kamu sudah banyak membantu saya. Aku belum sempat bilang terima kasih sama kamu. Gimana mungkin aku bakal merepotkan kamu lagi? Kamu kan bilang kita teman. Tentu saja kita bisa saling membantu. Justru karena aku anggap kamu teman, aku nggak bakal basa-basi sama kamu. Kalau kamu ada butuh bantuan, kamu harus bilang sama aku, oke? Tentu. Oh iya.
Kamu resign kali ini karena ada masalah ya? Iya, memang ada beberapa masalah yang bikin pusing. Ada apa sih? Yushuan, sebenarnya aku. Kok kamu bisa datang? Kamu kan janjian kencan cuma makan ini. Kelihatannya nggak enak. Bos Gu mau coba duduk dan cicipin. Aku bukan datang buat numpang makan. Aku datang buat ngasih tahu beberapa orang. Cepetan balik kerja. Aku belum makan sama sekali. Oke. Kasih kamu 5 menit cepetan makan. Baibin, kita cuekin aja dia, kita makan aja. Oh iya bos Gu, menurutku pria itu harus punya jiwa pria, harus makan sate sama minum bir dengan lahap. Kayak Baibin ini, dia pria banget. Beberapa orang jangan-jangan nggak bisa ya. Kenapa kamu serius banget? Nggak bisa juga nggak apa-apa, kita kan nggak bakal bilang, iya kan? Kamu. Kalau gitu buktiin aja jiwa priamu. Menurutku kamu kurang kenal sama Guyan Cheng. Tapi aku cukup kenal sama pria. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja, dia selalu cari cara buat nggak biarin kamu berduaan sama pria lain sama. Di depan pria lain coba pancing dia. Kalau dia penuh semangat bersaing, pasti dia suka sama kamu. Kamu beneran makan? Mau buktiin gimana lagi? Kalian makan dulu, aku ke toilet dulu. Halo. Dia suka sama kamu, kenapa tanya aku? Aku nggak tahu harus gimana. Kau suka dia? Saya tidak tahu tentang Huisin. Bagaimana kalau aku menyukainya? Apa yang terjadi padamu? Yushuan, kenapa aku bisa? Teman cinta idiot. Aku hanya akan jatuh cinta padamu. Aku bilang kau ingat aku. Kau bilang. Ada 3 gejala signifikan seperti seseorang. Yang pertama adalah takikardia kapan saja di mana saja. Dekat di luar jarak aman. Detak jantung bisa mencapai 180 yard. Yang kedua adalah akasia gila. Merindukan pria itu sepanjang waktu. Terutama ketika Anda sangat membutuhkannya. Yang ketiga serius. Itu seperti pisau. Saat kau merasa sakit hati, jelaskan bahwa Anda telah mencintainya sampai sakit. Huisin. Seperti yang kau katakan. Aku seharusnya tidak menyukainya. Lagi pula terakhir kali dia menciumku, aku bisa merasakan detak jantungku. Dan saya pikir itu harus marah, detak jantung mempercepat. Seharusnya tidak dihitung. Tidak menghitung, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya mendengar bahwa proyek Taman Yu tidak dapat dipromosikan. Bos Gu tidak terburu-buru? Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Aku telah banyak diurus sebelumnya. Aku tahu kesulitanmu. Sulit menyembunyikan pemegang saham dan direktur. Sangat sulit.
Bagaimana kau tahu? Saya telah menjadi asisten Anda selama 5 tahun. Pekerjaan itu tidak terlalu serius. Bosku. Saya dengan tulus berharap Anda berhasil memenangkan proyek Taman Hiu. Bagaimana dengan Guyan Cheng? Bos Gu mengatakan perusahaan akan pergi jika sesuatu terjadi. Guyan Cheng, apa maksudmu? Katakan saja pergi saja. Apakah saya hanya salah tadi? Yushuan, Ada apa? cepat makan dingin tidak enak. Makan tetap lebih penting. Bos Gu. Orangnya aneh ya. Halo, Halo si cantik. Guyan Cheng ada di sampingmu. enggak ada. Tidak mungkin. Dia hari ini membatalkan klien penting untuk menemanimu. Masalahnya sekarang aku ada dokumen yang perlu pendapatnya. Orangnya enggak ketemu telepon, juga enggak bisa dihubungi. Bikin panik aku. Menemani aku. Hari ini seharusnya dia bersamaku, tapi dia pergi tanpa pamit. Kamu tahu dia mungkin pergi kemana? Kalau kamu enggak tahu, maka dia mungkin pergi ke tempat itu. Bos Gu. Bos. Padahal enggak bisa minum alkohol. Guyan Cheng. Baik-baik saja. Ya ampun. Aku benar-benar merasa. Mungkinkah aku benar-benar suka sama Guyan Cheng? Tidak mungkin, tidak mungkin. Su Yushuan, kamu datang. Kamu datang kenapa pergi? Kamu baik-baik saja. Aku. Tentu saja aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan minum lagi, kamu enggak kuat minum. Minum alkohol begini merusak tubuh, merusak tubuh. Lalu kenapa? Lagi pula aku ini orang yang gak berguna, takut apa? Bagaimana bisa kamu bilang diri kamu enggak berguna? Kamu masih mau biarkan kita yang orang biasa hidup? Kamu kan CEO Gu Grup, seniman pahat jenius. Karyamu susah dicari dengan harga mahal. Bagaimana bisa kamu enggak berguna? Lihat. Ini tangan. Lihat. Ini tangan bos yang diasuransikan miliaran. Tangan itu. Kamu salah. Ini adalah
Sepasang tangan yang nggak boleh dilihat orang lain, tangan yang nggak berguna. Karena kedua tangan ini, Taman Yu tidak bisa menandatangani kontrak. Ini adalah sepasang tangan yang tidak berguna. Tangan yang tidak berguna. Bos, jangan menyiksa dirimu seperti ini. Bos. Guyan Cheng. Bangunlah, kita masih harus pulang. Guyan Cheng Yushuan. Guyan Cheng, aku akan pulang sendiri. Guyan Cheng. Akhirnya kamu bangun. Kenapa aku ada di sini? Kamu lupa lagi. Aku. Sudahlah, aku akan pergi mengemudi. Yushuan, ini teh peach pomelo yang baru keluar. Coba cicipi. Terima kasih, kakek. Kakek. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Apa itu, katakanlah? Itu. Kenapa tidak bisa mengukir? Kamu sudah tahu juga. Dia yang memberitahumu kan? Kemarin malam bosku minum sendirian. Terlalu banyak minum. Setelah minum banyak dia memberitahuku. Tapi dia tidak memberitahu alasannya. Kamu masih harus bertanya padanya. Menurutku tidak bisa mengukir ini. Sangat memukul bosku. Tapi Direktur Xiao bilang dia juga tidak nyaman memberitahuku. Jadi aku berpikir-pikir, menurutku lebih baik bertanya pada Anda. Yushuan. Aku ingin bertanya. Kenapa kamu ingin tahu hal ini? Aku ingin membantunya. Kalau diceritakan, ini sudah 5 tahun yang lalu. Selanjutnya, kita akan mengumumkan pemenang medali emas penghargaan ukir emas ke-7. Mari kita beri selamat kepada pengukir karya Yaju Guyan Cheng.
Ini sangat berpengaruh pada perusahaan. Jadi keluarga Gu menutup masalah kecelakaan ini. Orang luar hanya tahu Yan Cheng pernah sakit. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi memahat. Tapi saya lihat tangan Bos Gu secara normal tidak ada masalah. Tangannya sembuh dengan baik. Semua fungsinya sangat baik. Jadi dokter juga curiga. Apakah ada hambatan psikologis? Tapi masih belum ada kemajuan. Ini adalah sepasang tangan yang tidak bisa lagi memahat. Jadi kau yang biasanya tinggi hati juga bisa merasakan penderitaan seperti ini. Bos Wang hari ini mengirim orang untuk menindaklanjuti proyek Taman Yiyu, mengungkapkan bahwa Wei baru saja memberikan syarat baru. Dan mereka akan memutuskan hasil tender proyek pada rapat Dewan Jumat sore ini. Jika kita ingin berusaha paling lambat, Jumat pagi harus memberi mereka jawaban, jika tidak, mereka tidak akan mempertimbangkan Gu lagi. Apa rencanamu? Kan sebelumnya kau bilang. Saya sudah mencoba lagi. Masih agak sulit. Baiklah, perlu saya bantu membalas. Tidak perlu Bos Wang. Saya akan menghubunginya langsung. Rapat akan segera dimulai, ayo kita pergi. Bos, ada waktu untuk makan siang bersama. Ada yang tidak biasa, pasti ada yang aneh. Kau malah tersenyum aneh seperti ini. Katakanlah, ada kabar baik apa? Kencan. Kencan dengan siapa? Kita sudah kenal begitu lama. Saya belum pernah mendengar kata kencan dari mulutmu. Bukan si peri kecil kan? Ternyata kalian berdua sudah sampai sejauh ini. Kau hebat juga, Guyan Cheng. Diam-diam langsung cepat. Kapan kau mengaku ke peri kecil? Mengaku apa? Mengaku bahwa kau menyukainya. Tidak ada. Dia bertanya apakah aku menyukainya. Lalu apa jawabanmu? Tidak ada jawaban. Kamu ini pria yang kurang peka ya. Kalau aku jadi peri kecil pasti aku marah dan gak mau ngomong sama kamu. Malu banget. Dia juga nggak marah. Dia nggak marah, ngapain kamu seneng-seneng di sini? Dia nggak marah artinya, dia nggak nge sama kamu. Benarkah? Tapi dia kan ajak aku makan siang. Mas. Ngojol makan. Itu hal yang normal dalam interaksi sosial manusia. Kayak negosiasi bisnis atau minta bantuan. Apalagi itu, makan siang di hari kerja. Aku nggak ngerti kamu ngapain berhayal di sini. Ini nggak dianggap kencan ya? Mas Gu. Hari ini aku akan kasih kamu satu pelajaran. Hanya 2 orang yang sudah jadi pacar. Interaksi sosialnya, dan kencan itu harus ada nuansa romantisnya. Kamu harus persiapkan dengan matang tahu kesukaan pasangan. Piwait rong kena yang sempurna. Dan siapkan kejutan serta hadiah. Baru itu bisa disebut kencan. Kayaknya aku perlu mikir baik-baik. Aku duluan ya. Kapan kamu balik? Masih ada beberapa hal yang perlu kamu putuskan di sini.
Aku akhirnya ngerti. Apa itu malam yang singkat dan pagi yang panjang? Dari sekarang Raja nggak mau bangun pagi. Enak banget. Bos, kamu mau makan apa? Aku yang traktir. Kenapa kamu mau traktir aku makan? Untuk berterima kasih karena sudah merawat aku beberapa hari ini. Jadi aku pikir traktir kamu makan sebagai ucapan terima kasih. Ngojol makan. Itu hal yang normal dalam interaksi sosial manusia. Kayak negosiasi bisnis atau minta bantuan. Minta maaf atau berterima kasih. Bisa aja dengan ngojol makan. Memangnya kenapa? Gak ada apa-apa. Jadi kamu mau makan apa? 8 masakan terkenal. Lucuan Yusu Minze Siang Hui. Dan kencan itu harus ada nuansa romantisnya. Kamu harus persiapkan dengan matang tahu kesukaan pasangan. Buat rencana yang sempurna. Kamu suka makan apa? Kalau aku sih, kayaknya semua orang suka makan. Kalau harus memilih ya masakan Sichuan deh. Aku tahu ada restoran Sichuan yang enak banget. Pedasnya bikin mati rasa. Pedasnya bikin kamu mikir ulang hidupmu. Ya udah makan di sana aja. Bos, kan kamu nggak bisa makan pedas. Bisa tahan nggak? Kalau kamu bisa aku pasti bisa. Mantap bos, silakan. Bos. Ini namanya tumis kelinci dengan cabai bakar. Ini namanya sapi pedas level dewa. Yang terakhir ini nggak main-main. Namanya ayam pedas ganda pakai cabai Erjingtiao dan cabai merah Xiaomi, pedasnya double. Bikin nagih bos, ayo kita coba. Kalau kamu nggak tahan jangan dipaksain. Lagian cuma kita berdua di sini. Masalah gengsi nggak lebih penting dari perutmu. Bos, kamu baik-baik aja? Tentu. Alhamdulillah. Bos, kok kamu nggak makan? Aku lapar, makan aja. Bos, kamu ini suka banget maksain diri. Pelayan tambah menu. Bos, aku sebagai asistenmu. Lumayan telaten dan bertanggung jawab ya. Lumayanlah. Kalau gitu boleh nggak aku minta sedikit tunjangan karyawan? Katakan. Aku kan sebentar lagi ulang tahun. Aku mau minta hadiah kecil dari kamu. Harus siapin kejutan dan hadiah juga? Gak masalah. Kalau gitu aku boleh minta apa aja? Tentu pilih aja. Wah, nggak bisa gitu. Aku harus pertimbangkan matang-matang. Ya udah, sambil makan kamu mikirin, nanti aku ajak kamu ke suatu tempat. Oke, makasih bos. Kita kesini buat apa? Karena kamu mau milih hadiah. Kayaknya bakal lebih cepat kalau langsung di sini. Pergi ke mall untuk membelinya. Bukankah semua hadiah dibeli di mall? Ayo pergi. Tunggu sebentar.
Aku sudah tahu apa yang aku inginkan sebagai hadiah. Apa? Aku ingin sesuatu. Bos, ini dia tempatnya. Hadir yang kamu inginkan ada di sini. Koleksi di galeri ukiran ini semuanya tidak dijual. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku harus bicara dengan kakek dulu. Tenang saja, dia sudah setuju. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Apa yang aku inginkan ada di sini. Kamu ingin karya-karyaku. Tentu saja. Siapa yang tidak mau karya jenius ukiran sepertimu? Lagi pula, barang-barang yang dijual di mall itu semua punya harga. Bos, apa yang kamu ukir ini harus dianggap harta tak ternilai harganya, kan? Tentu saja ini semua adalah karya ukiran lama yang menurutku masih bagus. Kamu boleh ambil yang kamu suka. Tapi di sini tidak ada yang aku inginkan. Saat ini hanya ini yang ada. Bos, bisakah kamu memikirkan sesuatu untukku secara pribadi? Sesuatu yang kecil saja, apapun bisa. Aku tidak pilih-pilih. Bos, aku tahu. Tanganmu saat ini tidak bisa mengukir. Tapi untuk hadiah ini aku tidak terburu-buru. Kamu bisa melakukannya perlahan-lahan. Bagaimana kamu tahu? Kemarin kamu sudah memberitahuku. Apa kamu tidak ingat? Aku sudah memberitahumu. Karena itulah. Maka kamu menolak kontrak dari Yiyu Garden, bukan? Tapi, bisakah kamu jangan menyerah dulu? Tanganmu tidak bermasalah. Kamu pasti bisa mengatasi hambatan psikologismu. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak berani bertanya padamu. Jadi aku bertanya pada kakek. Aku memohon agar dia memberitahuku. Sebagai asisten pribadimu, apakah aku terlalu melampaui batas? Ini semua adalah privasi pribadiku, kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya. Aku hanya... Kamu pulang dulu biar aku sendiri sebentar. Guyan Cheng. Aku ingat beberapa kali sebelumnya, kamu selalu muncul seperti pahlawan. Tiba-tiba ada di sampingku. Waktu itu aku pikir, apakah kamu punya penyakit pahlawan? Tapi kemudian aku baca satu kalimat, bahwa heroisme sejati Sebenarnya adalah setelah melihat kebenaran hidup. masih tetap mencintainya. Hidup memang begitu. Kamu pasti akan menghadapi banyak hal kejam. Ada orang yang akan jatuh karenanya, menjadi tidak percaya diri lagi. Tapi aku pikir, sebenarnya kamu adalah pahlawan sejati karena kamu tidak pernah menyerah untuk mengukir, bukan? Jadi karena kamu sudah bertahan sampai sekarang, maka tolong, teruslah bertahan. Itu yang ingin aku lihat. Sosok pahlawanmu. Kamu belum pergi. Aku pergi sekarang, nanti harus kembali menjemputmu. Aku tidak bodoh. Yang ingin kamu lihat, aku janji. Tapi kamu juga janji satu hal ya. Apa? Aku akan bertahan. Tapi kamu juga harus tetap di sampingku, ya. Apakah
ini pengakuan cinta, haruskah aku tanya? Sudahlah, Guyan Cheng yang sombong dan gengsi ini pasti tidak akan mengaku membuatku malu. Apakah kamu dengar? Hei Bos Wang. Aku bisa mengukir satu set karya khusus untuk Taman Yiu. Kamu bisa lanjutkan rencana kontraknya. Aku akan bertahan. Tapi kamu juga harus tetap di sampingku. Kamu kenapa kepanasan? Oh ya, kamu mau aku mengukir apa? Kamu benar-benar mau memberiku hadiah ukiran. Aku tidak pernah ingkar janji padamu. Kamu mau apa? Kayaknya bos beneran kepanasan. Aku mau keluar cari udara segar.